Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tong-tongnya nanti. Kali ini untuk pekerjaan saya terkait cabai, istirahat dulu. Ini alhamdulillah sudah selesai untuk tali nalinya sudah selesai. Siang ini saya mau ajak membahas tentang pruning pohon alpukat. Ini tentunya sangat penting sekali. Sangat penting sekali kenapa? Karena untuk memfokuskan agar supaya pohon alpukat mendapatkan nutrisi benar-benar itu yang tunas-tunas barunya harus dirempeli. Tinggalkan yang tunas-tunas yang mempunyai yang produktif. Seperti apa contohnya? Tetap ikuti. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Tang Goswal Official. Pemangkasan pohon alpukat atau pruning bertujuan untuk mengurangi cabang-cabang serta daun pada alpukat supaya lebih produktif. Tanpa pruning, pohon alpukat akan tumbuh lebat dengan percabangan yang banyak. Dengan percabangan yang banyak dan rimbun ini alih-alih menghasilkan produksi buah yang banyak, namun justru akan memperlambat proses vegetatif pada tanaman. Nah, dengan pemangkasan pohon alpukat akan memaksimalkan proses fotosintetisnya. Banyak terjadi dalam budidaya tanaman buah termasuk alpukat di mana secara keseluruhan tumbuh dengan lebat. Daunnya rimbun dengan warna hijau yang luar biasa hijau pekat, namun sangat jarang memunculkan buah. Dan meskipun muncul buah, bunga dan buahnya yang dihasilkan pun jumlahnya sedikit. Hal ini disebabkan karena fotosintetat yang terbentuk hanya dialokasikan pada pertumbuhan tanaman saja, khususnya bagian tanaman yang bersifat pertumbuhan vegetatif. Akibatnya, banyak dahan dan ranting yang tumbuh tidak teratur, bersilangan di bagian tengah tanaman. Daun-daunnya pada umumnya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sebenarnya lebih enak lagi kita lakukan sambil manjat ya. Tapi karena saya terlalu semok, takutnya nanti malah roboh pohonnya, tumbang ya toh, lindu bahaya. Bunga dan buahnya yang dihasilkan pun jumlahnya sedikit. Hal ini disebabkan karena fotosintetat yang terbentuk hanya dialokasikan pada pertumbuhan tanaman saja, khususnya bagian tanaman yang bersifat pertumbuhan vegetatif. Akibatnya, banyak dahan dan ranting yang tumbuh tidak teratur, bersilangan di bagian tengah tanaman. Daun-daunnya pada umumnya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Daun-daun yang tidak terkena sinar matahari tersebut bersifat parasit bagi tanaman yang tidak melakukan proses fotosintetis, namun tetap mendapatkan fotosintetat dari daun-daun di bagian luar yang terkena sinar matahari langsung. Dan akhirnya jumlah fotosintetat yang dialokasikan oleh tanaman tidak memunculkan bunga dan berbuah sangat sedikit sekali. Nah, untuk menghindari hal tersebut, pemangkasan merupakan salah satu solusinya. Tanaman yang dipangkas secara teratur akan memberikan lingkungan mikro yang baik bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri, di mana sinar matahari bagian sumber energi utama dapat menembus semua bagian tanaman, memberikan iklim mikro yang baik, mengurangi kelembapan yang berlebihan, juga dapat meminimalkan perkembangan jamur organisme pengganggu tanaman atau OPT.
Lain dengan demikian, pertumbuhan tanaman menjadi optimal sehingga memberikan hasil yang sangat optimal juga. Pemangkasan pohon alpukat dapat dilakukan sejak tanaman berusia 1 tahun. Jadi sejak penanaman sampai usia 1 tahun, biarkan tanaman fokus bertumbuh dan membentuk batang utama. Dan setelah berusia 1 tahun, biasanya tanaman alpukat sudah mulai rimbun. Nah, inilah waktu yang tepat untuk memulai pemangkasan. Karena jika dibiarkan tanpa pemangkasan akan timbul masalah-masalah yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman alpukat itu sendiri. Setelah pemangkasan pertama, pemangkasan berikutnya juga harus dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali atau menyesuaikan dengan pertumbuhan tanaman. Pemangkasan diawali dari pangkal batang pohon utama alpukat. Bagian yang dipangkas adalah cabang-cabang kecil yang tumbuh pada pangkal utama tersebut. Pangkas pula cabang-cabang kecil yang tumbuh di seluruh batang dan cabang-cabang utama. Pangkas pula cabang-cabang yang kecil yang tumbuh di seluruh batang. Sisakan batang yang besar dan pertumbuhannya baik. Dengan pemangkasan cabang-cabang yang kecil, maka pertumbuhan berfokus pada cabang-cabang yang besar yang dipelihara saja. Berfokus pada cabang-cabang besar saja. Selanjutnya, untuk pemangkasan dilakukan pada daun-daun yang tumbuh pada pangkal cabang yang mendekati batang utama. Begitu juga dengan daun-daun yang tumbuh pada batang utama. Hal ini dikarenakan daun-daun tersebut tumbuh pada tajuk bagian dalam yang tidak disinari matahari, sehingga daun-daun tersebut tidak melakukan fotosintesis dengan maksimal, namun masih turut serta menyerap nutrisi. Dan keberadaan daun tersebut mirip dengan parasit. Pemangkasan juga dilakukan pada cabang gantung, yaitu cabang atau ranting dari cabang utama yang menggantung atau tumbuh mengarah ke bawah. Untuk informasi bibit-bibit alpukat, silakan hubungi kami di WhatsApp 0822 2324 5155. Seperti itu. Jadi diusahakan setiap ada tunas kalau bisa ya usahakan untuk direbelin agar pertumbuhannya lebih fokus ke batang-batang yang produktif. Jadi yang batang-batang yang tunas-tunas yang produktif, yang tidak produktif kita buang. Tetap ikuti channel saya terus, Guspal Official. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tang tang.